Nah teman-teman, jadi dari tempat camping saya tadi rupanya nggak terlalu jauh. Itu stasiun Malabar, itu stasiun Radio Malabar. Di pikiran saya stasiun Radio Malabar itu kayak stasiun-stasiun radio pada umumnya, gedung tinggi atau bangunan besar gitu. Setelah saya sampai tujuan, nah ini di belakang saya ini tinggal puing-puingnya teman-teman. Jadi tahun diresminya tahun 1923. Nah, tahun 1923 itu diresmikan oleh Gubernur Jenderal Dirk Vogt. Jadi stasiun Malabar ini udah lama terbentuknya. Pada tanggal 6 Mei 1923. Dan diresmikan itu sebelum hari tersebut, tanggal 5 Mei 1923, dijadikan tempat peresmian stasiun Radio Malabar. Nah, Radio Malabar itu gunanya buat penjajah Belanda berkomunikasi langsung ke Belandanya, dibuatlah di sini. Nah, jadi stasiun Malabar tersebut sudah tidak berfungsikan lagi, tinggal puing-puing bangunan tersebut. Jadi di sini dibuat bumi perkemahan yang ada di Gunung Puntang tersebut. Tuh. Ini peninggalan termasuk peninggalan sejarah yang ada di daerah Bandung. Tinggal puing-puing, udah nggak ada bentuk lagi. Mungkin buat destinasi-destinasi foto, riwayat tuh bisa tuh. Jadi di luar ekspektasi ya, yang kita kira stasiun itu berupa gedung-gedung gede, tempat bangunan besar, itu rupanya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, sedikit info juga, Radio Malabar ini dihancurkan barengan sama peristiwa Bandung Lautan Api. Tuh teman-teman, ini saya posisi di dalam stasiun Gunung Malabar, sudah nggak keurus lagi. Jadi buat teman-teman, ini udah puing-puing di luar lagi tempat kita masuk tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di YouTube Reader FD. Yoi. Di sela-sela camping kita cari destinasi yang bisa kita lipu-lipu. Jadi gini teman-teman, tepat di belakang saya ini ada Goa Belanda namanya. Lokasinya masih tepat di Gunung Puntang, daerah Jawa Barat pastinya. Dalam kisah di sini dengar-dengar infonya, gua ini tempat penyimpanan logistik orang Belanda, penyimpanan senjata, tempat dia ngumpet atau dia sembunyi. Jadi di dalam ini ada 165 meter. Cukup gelap teman-teman. Tapi kita penasaran, kita masuk terus. Nah teman-teman, pencahayaan di sini cukup gelap. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Nah teman-teman, gelap sekali ya teman-teman, tidak kelihatan cahaya sedikit pun. Ada beberapa lampu juga yang dihidupin. Tuh, Allahu Akbar. Tuh, ada pencahayaan sedikit teman-teman, jadi benar-benar susah lewat sini. Oh, ada ruangan gila gelap kali teman-teman. kemungkinan ya tempat-tempat logistik atau ruangan yang lain. Tuh, Karena kita melihat dari lokal itu ternyata gua ini fungsinya pertama untuk penempatan logistik
dan persembunyian logistik makan ya. Logistik makan dunia. Nah, di sini ada kesimpangan nih. Punya dulu ke atas. Ini ada jalur kabelnya dari sini. Jadi kita tidak menerusin teman-teman. Nggak ada pencahaya. Masih banyak kali lawar di dalamnya. Jangan lepas dari zikir. Tuh banyak gua-gua. Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman. Jadi tuh masih gua-gua kosong teman-teman. Jadi benar-benar tempat persembunyian. Tuh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nih teman-teman, jadi pencahayaannya di sini cuma beberapa ada lampu. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi inilah gua Belanda teman-teman yang ada di Gunung Puntang. Jadi kita ngikutin arah-arah lampu. Ya, kita baca salawat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Jadi ini Allahu Akbar licin banget. Teman-teman nih, jadi ini banyak gua-gua juga. Tuh. Masih ada pencahayaan. Nah, yang ke kiri ini yang mentok ya, itu mentok apa ada lagi? Ada kanan tuh. Oh ini bukan ke sana ya? Kalau ke sana normal. Oh normal. Jadi tadi lewat sini. Gue lewat sana normal aja. Ini kayaknya bekas penjara. Dan ada banyak lawan. Iya. Nggak layak. Jangan dulu. Itu sepertinya ada undakan ya, ada undakan. Biasanya Jadi di sana tadi tempatnya masih banyak kali lawar teman-teman. Iya, biasanya gitu. Jadi biasanya dikeramatin gitu. Makanya di sini tidak kasih lambang. Kalau gitu ada. Oh. Nah, di sini ada persimpangan lagi. Tapi kita diarahkan ke kiri ya. Karena kalau sebelah kanan ini sepertinya nih agak Ke kanan bisa om. oh, ini keluar ya. Kalau ke kiri kemana nih? Yang tadi. Oh iya. Kanan, keluar kanan. Ya. Iya, Benar, tadi tahu sih keluar ya. Kira ya udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya licin ya. Nah, ini kita menuju ke sumber cahaya di luar sana. Ini pintu keluar. Banyak. Gimana bu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, inilah Allahu Akbar. Waduh. Banyak air teman-teman, mungkin cuaca lembab. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebentar lagi keluar teman-teman. Jadi tempat jalannya cukup ekstrim juga. Sedikit pencahaya Allah teman-teman. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di luar. Jadi ada beberapa lorong yang nggak kita masukin. Cukup berbahaya juga. Satu gelap. Ada tempat gua seperti penuhnya kali lawar teman-teman. Jadi kita memutuskan buat cepat keluar, takut ada apa-apa. Memang aura-aura di sana cukup tegang. Saya sendiri sesak napas juga. Tapi untuk ya buat teman-teman yang mempunyai hati yang bersih, itu bisa. Jalan cukup licin teman-teman. Jadi ya gitulah. Ada beberapa spot kayak penyimpanan senjata atau makanan logistik yang nggak kita masukin. Mungkin ya cukup keramat ya namanya di goa. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan vlog saya, boleh datang ke sini di daerah Gunung Puntang. Ada namanya Radio Malabar, ada namanya Goa Belanda. Itu tempat-tempat para penjajah dulu ada di sini. Jadi dia tempat bersembunyi, menyimpan logistik semuanya. Jadi buat teman-teman penasaran, datang sendiri ya. Tempatnya Gokskill.
dicol itu biar nggak kena tetesan air, jadi biar tetap kering. Soalnya ada undakan kayak kursi gitu di ujungnya itu. Itu bekas coran yang belum selesai. Tapi itu kalau nggak dijaga-jaga mah orang pada kekerasan di situ. Bisa jadi. Orang kita yang belok ke kiri tadi kan. Jadi mereka taruh senjatanya di sini untuk ngamanin stasiun Belanda itu di atas. Ya mungkin gitu. Itu sejarahnya. Tapi ular banyak. Ada. Ular enggak. Kadang ada sih, cuman ular air aja, sawah yang makan kebun itu. Kalau gua yang di Juanda sana panjang tuh. Ini tahun berapa kan ketemunya kan? 1923-an, 1918. 1918 sampai 1923. Halo. Tapi ini jerawat nih yang di Warna Sari kemarin kayaknya baru ketemu itu Mas Toko. Oke ya. Oh, di sana tuh ada bacaan dibangun tahun 1909 sampai 1918. Berarti lebih kurang 10 tahun pembangunan itu buat pemancaran radio Malabar itu buat ke Belanda. Jadi teman-teman, di atas tempat kita camping itu ada namanya Radio Malabar, tempat komunikasi penjajah Belanda langsung ke Belandanya langsung. Jadi penjajah Belanda yang di Indonesia ini langsung berkomunikasi ke Belanda. Nah, di sini dibuat tempat penyimpanan mesin-mesin radio Malabar, terus ada penyimpanan logistik dan beralih fungsi juga buat tempat persembunyian. Jadi para penjajah itu bersembunyi di dalam goa ini. Ada tempat senjata juga. Tapi beberapa ya saya merasa sedikit missis juga dapat. Ada beberapa terowongan mungkin yang nggak dikasih lampu, mungkin khusus untuk kelelawar tersebut hidup atau memang tidak dibolehkan. Jadi karena tidak ada pencahayaan atau apapun, kita menghormati juga tempat lokasi tersebut. Jadi gokil lah teman-teman. Yang teman-teman masih penasaran dengan cerita saya, datangi langsung di Gunung Puntang, daerah Jawa Barat. Kalau di search di Google, Bumi Perkemahan Gunung Puntang. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali. Enjoy.